Selamat sore Dewan Juri, selamat sore teman-teman. Apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Aurea Katlea Embun Hayu. Saya biasa dipanggil Lea. Saya bersekolah di SD Kanisius Demangan Darus 1. Saya kelas 4. Sebelum itu, ada yang bisa menebak gak? Saya menjadi peran apa? Mbok Sani atau Timun Mas? Penasaran sama ceritanya? Yuk kita simak bersama. Di sebuah desa, hiduplah seorang janda tua yang tak memiliki anak. Janda tua itu bernama Mbok Sani. Mbok Sani hidup sendirian, dan karena Mbok Sani semakin merasa ia kesulitan melakukan pekerjaan, ia pun merasa semakin sulit melakukan kerjaan, mulai dari bercocok tanam dan mencari kayu hutan dibakar. Dan pada suatu sore, Mbok Sani memutuskan untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Dan pada saat Mbok Sani ingin berjalan ke rumahnya, Mbok Sani bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Dan raksasa itu berkata, "Hei wanita tua, beritahu aku di mana letak anakmu. Aku ingin memakannya. Sudah lama aku tak memakan manusia." Jawab Mbok Sani, "Ampun raksasa, saya hanya hidup sebatang kara tanpa ada anak yang menemani saya. Sungguh saya tak berbohong." Raksasa pun menjawab, "Sebagai gantinya, kau harus menanam biji mentimun ini, dan dalam 2 minggu kau akan memiliki seorang anak." "Apa? Raksasa memberiku anak? Terima kasih wahai raksasa, saya sangat bahagia." Raksasa pun menjawab, "Ya, tetapi ada syaratnya. Pada saat anakmu berusia 16 tahun, kau harus menyerahkan anak itu kepadaku." Mbok Sani menjawab lagi, "Ya raksasa, saya akan berjanji memberikan anak saya pada saat ia berusia 16 tahun." Kemudian Mbok Sani pun pulang dan menanam bibit-bibit timun itu. Mbok Sani menanam bibit timun itu. Benar saja, 2 minggu pun telah berlalu. Apa kata raksasa itu pun telah terjadi. Di antara banyaknya mentimun itu, ada satu mentimun yang berwarna kuning keemasan dan sangat besar. Karena penasaran, Mbok Sani pun memetik mentimun itu dan membawanya ke rumah. Kemudian sampailah Mbok Sani di dapur. Mbok Sani meletakkan timun itu di atas meja dan membelahnya dengan hati-hati. Dan Mbok Sani membukanya. Betapa terkejutnya Mbok Sani saat melihat isi mentimun itu. Dan ternyata isi mentimun itu adalah bayi perempuan yang cantik dan jelita. Lalu Mbok Sani memberikan nama anak itu Timun Mas. Kemudian 16 tahun pun telah berlalu. Di saat pagi hari Timun Mas sedang bermain bersama Mbok Sani teringat akan janjinya kepada raksasa. Dan Mbok Sani mengetahui adanya pertapa sakti di dekat desanya. Mbok Sani menyuruh Timun Mas untuk pergi. Kata Mbok Sani, "Timun Mas, pergilah ke pertapa sakti dan minta dia pertolongan." Timun Mas pun menjawab, "Baik ibu, aku akan ke pertapa sakti itu." Kemudian Timun Mas pun pergi ke pertapa sakti itu. Dan saat dia telah sampai di pertapa sakti itu, dia diberikan 4 kantong kecil yang katanya bisa ditaburkan saat ia dikejar oleh
raksasa pun datang ke rumah Mbok Sari. Tapi bukannya Mbok Sari langsung memberikan timun mas kepada raksasa, Mbok Sari malah menyuruh timun mas untuk lari. Kata Mbok Sari, "Timun mas, lari!" Kemudian timun mas melemparkan kantong pertama yang berisi biji mentimun. Timun mas melemparkan kantong pertama yang berisi biji mentimun, dan itu pun berubah menjadi ladang mentimun yang sangat lebat. Langkah raksasa menjadi terhambat, tetapi ia masih kabur dan mengejar timun mas. Timun mas pun melemparkan kantong kedua yang berisi jarum. Dia melemparkan jarum itu dan menebarkannya, dan itu pun menjadi ladang bambu yang teruncing, tinggi, dan penuh duri. Langkah raksasa masih saja terhambat, tetapi ia masih berhasil mengejar timun mas. Karena ketakutan, timun mas melemparkan kantong yang berisi garam, dan garam itu ia lemparkan dan berubah menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa sempat terjebur ke dalam sana, tetapi raksasa masih bisa mengejar timun mas. Dan karena timun mas sangat ketakutan, timun mas melemparkan kantong terakhirnya yang berisi terasi. Timun mas melemparkan terasi itu, dan ajaibnya berubahlah menjadi lautan lumpur yang mendidih, dan raksasa pun tercebur ke dalam lautan lumpur yang mendidih itu. Dan raksasa itu berkata, "Apa ini? Mengapa sangat panas?" Kemudian tak lama pun raksasa meninggal, dan timun mas pulang ke rumah Mbok Sari dengan bahagia, lega, dan selamat. Terima kasih, jangan lupa pilih saya supaya kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya.